siap. Tegak. Beri salam. Selamat pagi. Mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil. Ini adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Jadi ini dari pertemuan kita yang sudah 4 kali, inilah materi yang paling beda ya. Karena di pertemuan pertama sampai ketiga kita masih belajar tentang persamaan dasar akuntansi aja. Tapi untuk hari ini sampai 3 pertemuan ke depan, kenapa kita menggunakan 3 pertemuan? Karena kita modelnya adalah project based learning. Jadi untuk materi menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi kita butuh 3 pertemuan. Apa aja yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Kita belajar tentang akun-akun ya dalam persamaan dasar akuntansi, kemudian menyusun PDA-nya, memperbaiki tabel persamaan dasar akuntansi yang sudah selesai. Kan udah selesai kan kemarin, hasilnya sudah balance. Tapi ternyata setelah kita cek lagi, ternyata ada kesalahan, ada salah di nama akun, ada salah di jumlah nominal. Nah, setelah itu kita perbaiki, kita jumlah lagi, tetap balance, tapi jumlahnya jadi berbeda. Kita melakukan pretest. Tujuan pembelajaran. Jadi selama kegiatan pembelajaran kita 3 kali pertemuan ke depan, tujuannya adalah yang pertama, Ibu berharap nanti kalian dapat menyeleksi akun-akun pada persamaan dasar akuntansi untuk disusun pada laporan keuangan dengan tepat dan bekerja sama. Di sini ada bekerja sama, berarti sudah pasti belajarnya berkelompok ya. Kemudian tujuan yang kedua, kalian nanti akan dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi dengan teliti, tepat, dan mandiri. Dan lagi-lagi dibutuhkan ketelitian. Nanti yang akan kalian kerjakan, yang harus kalian buat. Nanti kalian harus membuat 1 laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas. Jadi, ini udah biasa lah ya kalian lihat transaksi. Nah, ini ada 5 transaksinya. Contoh, tanggal 1 Desember 2020, Nyonya Eneng mendirikan salon jelita dengan menanamkan modal berupa uang tunai 5 juta, peralatan 10 juta, dan perlengkapan 5 juta ke dalam perusahaan. Berarti kalau tanggal 1 Desember ini, kita buat di persamaan dasar akuntansi gimana? Kas bertambah 5 juta, terus peralatan bertambah 10 juta, perlengkapan bertambah 5 juta, modal bertambah 20 juta. Keterangan modal awal bagus. Kalau tanggal keuangannya, yang pertama kita susun laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi tadi kita mau melihat apakah perusahaannya laba atau rugi. Nah, yang pertama rumus untuk menghitung laporan laba rugi adalah jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Beban adalah 2.600.000. Sementara total pendapatan hanya 2 juta. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar, pendapatan atau beban? Beban. Jadi dari sini sudah bisa kita pastikan kalau perusahaan ini rugi. Kalau tadi seandainya pendapatannya lebih besar, laba. Ya, paham laporan laba rugi? Oke, kita lanjut. Awalnya 20 juta ini didapatkan dari investasi awal, yang tanggal awal tadi, transaksi tanggal awal. Di sini ada rugi. Rugi 600.000. Ini dapat dari mana? Dari laporan laba rugi. Kemudian ada prefer rugi, sisa rugi 600.000. Ditambah dengan prefer. Kalau perusahaannya rugi, maka rumus mencari pengurangan modal adalah rugi ditambah prefer. Kalau perusahaannya laba, maka untuk menghitung pengurangan modal ini adalah laba dikurang prefer. 20 juta dikurang 600.000, modal akhirnya sama dengan 19.400.000. 19.400.000 ini untuk menentukan kalau laporan perubahan modal kita benar atau salah, harus sama jumlah modal akhir di laporan, harus sama dengan jumlah modal akhir di PDA. Mana modal akhir ini? 19.400. Sama kan? Nah, berarti sudah benar. Itu laporan perubahan modal. Kita lanjut neraca.
Jadi jumlah asetnya jadi 19.400.000. Ini juga harus sama dengan PDA-nya 0. Modalnya berapa? Modalnya 19.400.000. Jadi balance aset sama dengan 19.400.000, kewajiban ditambah ekuitas sama dengan 19.400.000. Jadi laporan terakhir, laporan arus kas. Arus kas berarti yang kita hitung adalah kas yang diterima dengan kas yang dikeluarkan. 5 dikurang kas yang kita keluarkan. 6.700.000 dikurang 1 juta. Berapa? 6.600.000. Jumlah saldo kas di laporan harus sama dengan jumlah kas di PDA. Kita sampai di sini sudah paham mengenai laporan keuangan? Sudah. Untuk lebih pahamnya lagi kita akan langsung praktek. Nah, jadi ini tahapan proyek yang mau kalian selesaikan. Jadi kalian harus buat proyek. Tahap pertama nanti akan menentukan tema perusahaan jasa. Di sini ada 4 ya, Ibu buat ada penjahit, ada bengkel, ada fotokopi, dan ada salon. Jadi temanya ada 4 perusahaan jasa. Nanti kalian undi, kalian dapat yang mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah dapat temanya per kelompok, nanti kalian akan membuat jadwal, ya. Karena ini proyek, jadi harus ada jadwalnya, misalnya disusun nanti. Kemudian membuat 10 transaksi perusahaan jasa. Contohnya tadi 5 transaksi kan. Nah, jadi kalian hanya cukup membuat 10 transaksi perusahaan jasa sesuai dengan tema yang kalian dapat. Misalnya Firman dapatnya bengkel. Jangan dibuat transaksi membeli gunting rambut, membeli make up, nggak nyambung kan. Jadi buatlah transaksi sesuai dengan tema yang didapat. Kalian membuat 10 transaksi, langkah selanjutnya adalah membuat PDA berdasarkan transaksi yang sudah dibuat. Jadi pertemuan kedua nanti kita membuat laporan keuangan. Kenapa hanya 1 kegiatan? Karena yang dibuat ada 4, ya kan? Jadi itu harus 1 pertemuan. Dan pertemuan terakhir nanti kalian harus mempresentasikan proyek yang kalian buat. Jadi kreatif ya. Hasil proyek kita ini nanti setiap kelompok harus bisa membuat PowerPoint untuk dipresentasikan. Jadi 9 slide nanti yang akan kalian presentasi. Bebas desain slide-nya bebas, animasinya bebas. Buatlah sekreatif mungkin. Oke, sudah paham? Sudah. Silahkan ke depan ketua kelompoknya kita mengundi. Tadi ada Fitra, Fatia, Friska, dan Sika. Yuk, diambil 1 per 1. Dapat apa? Fitra apa? Fotokopi. Sika salon. Fatia penjahit. Friska bengkel. Oke, silakan berkumpul sesuai kelompoknya. 1 kelompok 4 orang.
Jadi hari ini kegiatan kita adalah kita akan melihat kemajuan proyek yang sudah kalian kerjakan di pertemuan pertama kemarin. Jadi yang mau dicek nanti tema perusahaannya, kemudian jadwalnya apakah sudah kalian susun, kemudian 10 transaksinya, membuat tabel PDA-nya. Jadi itu yang mau kita cek hari ini. Dan untuk kegiatan hari ini adalah membuat laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Jadi yang pertama adalah membuat laporan laba rugi, kemudian membuat laporan perubahan modal, membuat neraca, dan terakhir adalah membuat laporan arus kas. Sebelum kita masuk ke kegiatan hari ini, Bu mau cek dulu yang bagian tema perusahaan jasa. Sudah ada kan temanya? Oke, kelompok Fatia, temanya perusahaan apa? Penjahit. Kelompok Rizka? Bengkel. Kelompok Firman? Salon. Fotokopi. Kelompok Sika? Salon. Oke, berarti temanya sudah ditentukan semua. Selanjutnya menyusun jadwal. Jadwalnya sudah ada? Coba Ratriani dibacakan jadwal kelompok kalian. Kelompok lain sudah jadwalnya? Sudah. Sekarang membuat 10 transaksi perusahaan jasa. Coba dibacakan transaksinya, Fitra, kelompok kalian. Menginvestasikan modal berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan peralatan sebesar 5 juta rupiah. Transaksi. Oke, kelompok lain sudah semua transaksinya? Sudah. Oke. Lanjut membuat tabel persamaan dasar akuntansi berdasarkan transaksi. Ini udah dibuat semua? Sudah balance? Sudah. Coba, jadi kita akan lanjut kegiatan kita hari ini yaitu membuat laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Untuk laporan keuangannya silahkan dikerjakan di Excel. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membuat PDA-nya di Excel kan? Nah, buat tambah sheet baru, sheet 1, sheet berikutnya itu untuk membuat laporan laba rugi. Nanti sheet berikutnya lagi perubahan modal dan seterusnya. Kelompok Erlangga? Salon. Kelompok Rizka? Bengkel. Kelompoknya Fatia? Penjahit. Semuanya sudah selesai? Sudah. Selama pengerjaan proyek, ada nggak kira-kira kelompok yang mengalami kesulitan atau masalah? Ada, sudah. Ada. Kelompok mana? Oke, kelompoknya Firman. Apa masalahnya Firman? Kayak filenya tuh kena virus. Firman. Jadi kami tuh bikin ulang lagi. File yang awal tadi bikin itu kan udah jadi. Nah, terus waktu mau diimpor ke komputernya ibu kena virus. Jadi nggak bisa dibuka filenya. Ya, bisa error. Setelah di scan nggak bisa juga. Enggak, Bu. Jadi solusinya satu-satunya adalah membuat Baru. ulang, membuat baru.
sudah. Sudah selesai. Oke, syukurlah. Kelompok lain aman ya? Nggak ada yang bermasalah. Jadi semua filenya sudah Ibu terima, sudah kalian kirim kemarin ke link yang sudah disediakan. Ada 4 file, 4-4-nya sudah selesai. Berarti hari ini kita siap untuk melakukan presentasi. Jadi Ibu mau lihat dulu selama kalian mengerjakan proyek, bagaimana hasil yang bisa kalian sampaikan hari ini. Saat kalian presentasi, karena ini yang dipresentasikan itu adalah laporan keuangan, jadi anggap aja kalian itu yang punya perusahaan. Kalian yang punya perusahaan, kalian sedang mempresentasikan bagaimana kondisi keuangan di perusahaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan menjelaskan PPT yang kami buat tentang dari kelompok salon. Untuk jadwal proyek Salon Dilan di hari pertama, kami membuat jadwal, membuat 10 transaksi Salon Dilan dan membuat PDA-nya. Di hari kedua, kami membuat laporan keuangan Salon Dilan dan di hari ketiga mempresentasikan proyek Salon Dilan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada tanggal 28 Januari, pada akhir tahun peralatan dituturkan senilai 1 juta. 43.300 dan hasilnya balance. Jumlah beban 5.200, rugi bersih 1.200. Akhir 31 Januari 2021, 41.800. Ya, kami persilakan. Kami dari kelompok fotokopi, kami hanya ingin memberi saran kepada kelompok salon. Menurut kelompok kami, penyampaian presentasi dari kelompok kalian kurang menarik bagi kami dan kurang bisa dipahami. Dan pada slide jadwal tadi, gambar yang ada pada slide-nya itu tidak berhubungan dengan akuntansi. Maksudnya tidak sesuai dengan tema yang kita pelajari sekarang ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas sarannya. Kami akan memperbaikinya di lain hari. Terima kasih. Kalian presentasi, anggap kalian sedang menjelaskan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan kalian. Tujuannya apa? Untuk meng-hire investor gitu. Bagaimana? Anggaplah kelompok yang lain yang mendengarkan ini adalah seorang investor. Jadi gimana kalian meyakinkan supaya investor ini mau berinvestasi di perusahaan kalian? Jadi harus yakin, ya. Jadi meskipun kita belum punya perusahaan, anggaplah lewat pelajaran kita hari ini, proyek yang kalian kerjakan, kalian adalah sebagai akuntan di suatu perusahaan yang ingin menarik agar investor itu mau berinvestasi di perusahaan kalian. Jadi tidak usah terlalu formal, tidak usah terlalu kaku, dijelasin aja, ini loh perusahaan kami, bangga aja menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok penjahit ingin mempresentasikan hasil kerja kami selama 3 pertemuan kemarin. Baiklah, ini jadwal proyek Angela Taylor dan hari ini, tepatnya hari ketiga kami mempresentasikan hasil proyek kami. Akhir pada tanggal 30 Desember 2020, perusahaan penjahit membayar listrik sebesar Rp350.000. Selanjutnya, persamaan dasar akuntansi akan dijelaskan oleh Ulfa Masfufa. Tanggal 1 Desember 2020, kas bertambah 15.000, peralatan bertambah 5.000, dan modalnya 20.000, keterangan modal awal. Laba bersih 4.450. Dan perubahan modal periode 31 Desember 2020. Dan jumlah hutang dan modal adalah 24.150. Dan arus kas periode 31 Desember 2020. Seharusnya pertanyaan ini tadi diajukan kepada kelompok Airlangga karena mereka hasilnya yaitu rugi bersih bukan laba bersih. Sedangkan kelompok kami adalah laba bersih. Jumlah laba kami yaitu 4.450. Tetapi di sini karena pertanyaannya diajukan ke kelompok kami akan menjawab. Yang harus dilakukannya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu kita harus melakukan evaluasi baik dalam sistem maupun produk jasa agar kita tahu penyebab kerugiannya.
Yang kedua, kita harus memperbaiki sistem bisnis karena kerugian terjadi akibat sistem yang kurang tepat. Yang ketiga, yaitu kita harus memperbaiki laporan keuangan. Kita harus mengatur laporan keuangan dengan baik agar bisa menghindari kerugian. Yang keempat, yaitu tetap fokus dan optimis. Kita harus tetap tenang dan bangkit. Yang kelima, meningkatkan skill tentunya dan jangan lupa jadikan kegagalan sebagai pelajaran. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok fotokopi yang beranggota saya sendiri Fitra Iksan, ada Firmansyah, Reno, dan Amelia Septiani Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, hari pertama kami membuat PDA, selanjutnya membuat jadwal proyek, dan kemudian membuat transaksi persamaan dasar akuntansi. Kemudian di hari kedua, kami membuat laporan keuangan fotokopi Pak Man. Terus di hari ketiga, di hari terakhir ini, kita bersama-sama mempresentasikan proyek fotokopi Pak Man. Saya akan menjelaskan ada beberapa transaksi yang telah kami buat. Transaksi fotokopi Pak Man periode Desember 2021. Nah, untuk 10 Desember 2021, Pak Man menginvestasikan modal berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan peralatan 5 juta rupiah. Setelah membuat tabel persamaan untuk perusahaan kami mengubahnya ke tabel PDA. Dan persamaan dasar akuntansi perusahaan kami. Neraca untuk perusahaan kami periode 31 Desember 2021 sesuai tabel persamaan dasar akuntansi yang telah kami buat tadi. Dan jumlah utang dan modal apabila dijumlahkan yaitu sebesar 16.250. Jadi saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar 8.500 sesuai dengan tabel persamaan dasar akuntansi yang telah kami buat sebelumnya. Baik, terima kasih pada kelompok Fathia telah memberikan saran dan tanggapan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kelompok kami untuk evaluasi dan introspeksi diri ke depannya. Mungkin untuk dari kami, kenapa kami banyak terjadi kesalahan, mungkin sudah dijelaskan pada awal tadi. Jadi pada saat pengerjaan, pada saat transfer file ke Ibu Artika, jadi kelompok kami itu filenya error. Sebenarnya PPT yang sebelumnya itu bukan seperti ini, mungkin lebih baik dari ini. Jadi karena kami melakukan pembuatan PPT-nya itu tadi malam, jadi kami membuat apa adanya saja, yang penting bisa dibaca. Mungkin mengapa ini kecil, waktu di copy paste dari Excel ke PowerPoint-nya itu ada sedikit kendala. Dan untuk space yang kami buat itu, kesalahan dalam editing itu terlalu kecil. Kami terlalu memaksa menggunakan item-item yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Seharusnya kami lebih mengutamakan inti dari PowerPoint yang akan kami buat. Baiklah, kami dari kelompok bengkel akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, jadwal proyek bengkel OPA, laporan laba rugi periode 31 Mei 2022. Bengkel OPA perubahan modal periode 31 Mei 2022, 121.150 sesuai dengan modal akhir yang ada di tabel PDA. laporan arus kas periode 31 Mei 2022, saldo kas per 31 Mei 2022, Rp111.150. Akhiri presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Debit, ini masih gampang. Debit, kredit, balance, kredit, debit, kredit, balance, kredit, balance.
menyampaikan kesimpulan dari proyek yang sudah kita kerjakan selama 3 kali pertemuan. Proyek ini kita itu yang paling utama karena kita bekerja dalam proyek kelompok, jadi yang paling utama itu solidaritas atau kerjasama tim. Jadi dalam tim itu kita harus kerjasama dan harus bisa saling mengerti satu sama lain. Kemudian untuk sikap yang lain, proyek karena ini proyek bersama dasar akuntansi dan transaksi-transaksi, jadi kita itu harus teliti dalam menentukan transaksi dan debit kreditnya untuk mendapatkan hasilnya balance. Karena terkadang kami kemarin juga terjadi kejadian hasilnya balance, tetapi ada transaksi yang salah, jadi balance juga belum tentu benar. Semuanya udah mahir lah ya menggunakan Excel, PowerPoint, rumus-rumus yang ada di Excel. Masih belajar tapi sudah bisa ya dan tahu caranya. Kemudian sikap apa yang dihindari? Sikap apa yang harus dihindari dalam mengerjakan proyek ini? Fatia? Terburu-buru. Ada lagi? Egois. Karena kelompok ya. Jadi egois itu harus dibuang jauh-jauh. Banyak teknologi ya, Mbak. Ya, kayak juga banyak teknologi juga belajar. Kalau di jam pelajaran kan biasanya mempelajari buku. Iya, tapi sekarang di komputer nih kalau udah kasih agak tinggi ya nggak ada pelajaran komputer kemana di kelas itu aja. Jadi agak naik level lah. Ya. Penguasaan IT-nya ya, teknologinya. Lebih seru langsung praktek. Lebih seru langsung praktek daripada sekedar hanya teori. Karena kita melaksanakan langsung ya. Iya. Itu pengalaman yang saya alami. Oke, selama kita mengerjakan proyek ini ada yang belum dipahami. Udah paham ya kira-kira? Nah, ternyata dari persamaan dasar akuntansi yang cukup sederhana, hanya sekedar tabel, bisa kita buat menjadi laporan keuangan. Tapi suatu hari nanti, aku percaya kalian bisa membuat laporan keuangan sendiri, gitu ya. Coba kalian ucapkan satu kata ya bukan kalimat. Satu kata, misalnya pointer itu satu kata, komputer itu satu kata. Ucapkan satu kata yang menggambarkan kegiatan pembelajaran proyek yang telah kalian lalui selama 3 pertemuan. Satu kata, apa Rahel? Menyenangkan, mantul, mantap, senang, seru, asik, apa? Amazing. Hah? Apa? Apa ya, Pi? Dingin. Oke, masuk akal. Dava? Apa? Pengetahuan. Grogi. Apa? Keren. Menyenangkan. Best. Pusing. Ya? Gugup. Seru. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasama kalian. Terima kasih untuk apresiasinya dan antusiasnya dalam mengerjakan proyek kita. Untuk pembelajaran berikutnya adalah kita akan belajar siklus akuntansi perusahaan. Pagi.